Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafaru wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa alihi wa sahbihi ahli siddi khulafai ma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam penggalan ayat 134 surat Al-Imran, Allah berkalam, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dara, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam waktu lapang maupun sempit. Al-Imran ayat 134. Dalam ayat ini Allah menerangkan salah satu karakter orang bertakwa, yaitu mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan kebaikan, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Dari harta yang baik dalam artian yang halal dan masih layak, sekiranya kita sendiri masih menyukainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di ayat lain, kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Imran ayat 92. Ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk menginfakkan harta terbaik yang dimilikinya. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Abu Thalha. Dia berasal dari kaum Ansyar di Madinah dan mempunyai banyak harta. Di antara hartanya itu yang paling dia cintai ialah kebun kurma Biruha. Kebun ini terletaknya menghadap Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah SAW suka memasukinya dan meminum dari airnya yang segar. Ketika ayat di atas turun, Abu Thalha segera berdiri untuk menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, hartaku yang paling saya cintai ialah kebun kurma Biruha. Sesungguhnya kebunku itu saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengharapkan kebaikannya serta simpanan di akhirat di sisi Allah. Karena itu letakkanlah sedekah kebun itu. Wahai Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah beritahukan kepada Anda. Maka Rasulullah SAW memujinya dan mengatakan bahwa itu adalah sedekah yang banyak pahalanya. Rasulullah SAW menasihatinya dan menyedekahkannya kepada kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak di antara kita yang menginfakkan sebagian hartanya secara terpaksa karena sudah tidak dipakai, sudah ketinggalan model, sudah tidak muat, sudah kadaluarsa, dan seterusnya. Cara berinfak semacam itu mencerminkan sejauh mana rasa cinta kita terhadap harta. Padahal harta yang kita miliki adalah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Adapun yang lainnya adalah sekedar titipan yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Apa yang kita infakkan itu pula yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Oleh karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah menjelaskan, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Puji lagi Maha Kaya. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa selain berinfak dari sebaik-baik harta yang dimiliki dan minimal masih layak, harta itu juga harus halal, bukanlah dari hasil kejahatan seperti korupsi dan semacamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik dari harta yang halal. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiril muslimin rahimakumullah, Umar berinfak dan bersedekah selain menjadi salah satu karakter orang bertakwa, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 134. Dalam berinfak terdapat keutamaan yang sungguh luar biasa. Antara lain, Al-Quran menyebutkan bahwa pahala sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali. Surat Al-Baqarah ayat 261 bisa menghapus dosa. Surat Al-Baqarah ayat 271 membersihkan dan menyucikan. Surat At-Taubah ayat 100 menyembuhkan penyakit kejiwaan. Surat Al-Ma'arij ayat 18-25 dan mempermudahkan kesulitan. Surat Al-Lail ayat 5-7. Kami siswa-siswi MTS Sulam Fala mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.